Dia dituntut untuk serba bisa sih sebenarnya. Urusan pekerjaan apapun itu, tinggalkan di stop sampai pintu ruangan kerja. Masalah pasti selalu ada, nggak mungkin nggak ada masalah. Kalau buat saya hal kecil itu ditiadakan, yang besar itu dikecilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rukim, kembali lagi di Ngerumpi, ngobrolin rumah impian. Saya Agung Tresna, host Anda hari ini. Ngerumpi episode kali ini sedikit berbeda. Kenapa? Ya, betul, karena hari ini adalah Ngerumpi edisi khusus Hari Ibu. Saya percaya bahwa rumah bukan sekedar bangunan fisik, melainkan simbol dari rasa aman, cinta, dan kehangatan. Semua hal yang seringkali dipersonifikasikan oleh peran seorang ibu. Seorang ibu sering dianggap sebagai jantung rumah, pusat kehangatan dan kehidupan. Sama seperti rumah, seorang ibu juga menjadi tempat berlindung secara emosional, tempat untuk berbagi kebahagiaan, kesedihan, apapun tanpa rasa takut dihakimi. Ibu juga sering kali memegang peran sebagai penjaga keseimbangan di rumah. Dan kita tahu bahwa sebuah rumah selalu menjadi tempat berkumpul dan membangun kenangan bersama. Dan tentunya seorang ibu biasanya menjadi katalis utama dalam momen-momen tersebut. Dan pastinya seorang ibu selalu membawa energi yang positif. Oke, tentu saja hari ini saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita Ibu Ani Kli. Selamat datang Ibu. Hai. Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta. Ibu apa kabar? Alhamdulillah, kabarnya baik. Alhamdulillah. Senang sekali kita bisa kedatangan Ibu Kadis. Sudah lama saya menunggu momen ini gitu ya Bu ya, pengen ngobrol-ngobrol gitu. Walaupun di luar mungkin sedikit cuacanya sendu gitu, tapi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seru bersama seorang ibu. Tapi tunggu, saya punya pantun. Tolong cakepnya ya. Bunga melati di tepi jendela. Cakep. Tumbuh mekar harum baunya. Kasih ibu tiada terkira, sepanjang hayat tulus cintanya. Yeay. Ibu, tadi di awal kan saya udah buka dengan hubungan antara rumah dan seorang ibu. Kalau menurut ibu sendiri, arti seorang ibu itu apa sih? Arti seorang ibu itu menurut saya luar biasa ya. Sosok atau figur yang ibu itu tiang daripada rumah, dari rumah tangga. Karena ibu itu, contoh gini deh, ibu kita sakit aja rumah pasti suasananya jadi berbeda kan. Suasananya jadi lebih sendu, tidak ceria gitu kan. Karena memang kehadiran ibu itu dia dituntut untuk serba bisa sih sebenarnya. Dia bisa menjadi sahabat, bisa menjadi ibu juga sekaligus, juga bisa menggantikan peran bapak. Karena kan kalau bapak kan memang perannya di luar rumah. Jadi otomatis ibu itu juga harus bisa, kadang-kadang harus bisa menggantikan peran seorang ayah. Berarti seorang ibu itu perannya banyak sekali ya Bu ya? Sangat banyak, dan memang makanya kalau ngomong ibu itu kayaknya hati itu agak ini ya. Karena walaupun walaupun saya seusia segini, saya juga kan punya ibu. Karena gini deh, kalau ibu itu contoh kita ada apa-apa aja, ibu itu pasti udah merasakan dulu. Betul. Ya kan? Selama perjalanan ibu sebagai seorang ibu pastinya ada ups-nya, ada downs-nya. Betul. Nah, ada nggak sih Bu momen yang paling berkesan selama ibu menjadi seorang ibu? Momen itu sebenarnya setiap episodenya berkesan kalau buat saya ya, bagi saya sebagai seorang ibu. Kenapa? Karena setiap episode, apalagi kalau kita bicara soal anak, ya dari dia 0 tahun aja itu sebenarnya tuh kan itu ada momen yang atau kondisi yang belum tentu kita hadapi
apalagi kalau ibu yang bekerja. Betul. Begitu kan ya. Nah, jadi menurut saya tuh setiap momen fasenya itu adalah berkesan. Kenapa? Karena memang setiap fasenya itu pasti berbeda-beda. Misalkan dia kondisi 0 tahun, dia lagi belajar untuk bagaimana mengangkat badannya, kepalanya gitu kan. Nanti beda lagi kalau dia sudah setahun, dia harus belajar berjalan gitu. Nanti dia belajar bagaimana dia harus makan gitu kan. Nah, jadi semua itu fase itu berkesan buat saya. Boleh saya cerita ya? Boleh. Contoh aja nih, contoh. Anak saya waktu itu, dan setiap anak pasti seperti itu, akan melalui fase ini. Anak saya lagi senang-senangnya tuh lompat tempat tidur, ya. Pasti itu akan dilarang ya. Betul. Jangan masih gitu ya. Takut jatuh kan gitu. Pasti akan dilarang. Tapi kalau menurut saya gitu kan, saya kan harus bisa merasakan di posisi dia gitu kan. Nah, tanpa saya harus menghilangkan fase atau masanya di usia itu yang dia harus lompat-lompat tempat tidur. Tapi menurut saya juga setiap fasenya itu harus ada meninggalkan edukasi gitu. Jadi contoh dia lagi seneng lompat-lompat tempat tidur. Umumnya pasti akan dilarang. Jangan lompat tempat tidur, gitu kan? Kalau saya pikir buat apa dilarang ya? Karena mungkin niatnya baik kali ya Bu ya. Betul. Tapi di situ ada tapinya ya. Ada tapinya. Betul. Baik memang, gitu kan? Cuman karena dia memang di usia saat itu dia harus lompat tidur, saya rasa ya nggak apa-apa lah dia merasakan itu. Karena kalau orang dewasa lompat-lompat tidur itu baru aneh ya. Bisa roboh gitu ya ranjangnya. Udah bukan fasenya kan gitu ya. Betul. Nah, tapi di sini saya ada edukasi, saya ajarkan ke anak saya bahwa oke, boleh lompat tempat tidur, tapi kakinya dicuci dulu ya, supaya tempat tidurnya tetap bersih, gitu kan. Nah, saat itu dia lagi lompat-lompat tempat tidur dan kakinya tidak dicuci, dan otomatis tempat tidurnya kan pasti ada pasir-pasir gitu kan. Iya. Saya ambil tangannya, saya gosok-gosokkan di atas tempat tidur, saya bilang, kotor nggak tempat tidurnya? Iya mah, gitu. Oke, kamu mau nggak tidur di tempat tidur kotor? Nggak mau, katanya. Ya udah, cuci dulu ya kakinya, baru lompat-lompat tempat tidur. Oke, gitu. Nah, tapi ada lagi saya bilang, kamu boleh lompat-lompat tempat tidur, sampai tempat tidurnya roboh juga nggak apa-apa. Hanya kalau tempat tidurnya roboh, nanti nggak dibeliin tempat tidur lagi ya, tidurnya di tikar. Jadi kan dia diajak berdialog, berdiskusi, dan dia harus berpikir yang terbaik buat dia itu apa sih, gitu kan? Enggak lama, seminggu, nggak sampai seminggu dia tidak lompat lagi. Jadi dia stop lompat tempat tidur, tanpa saya harus melarang. Tapi di situ saya sudah saya sudah membuat diskusi sama anak saya. Jadi supaya dia walaupun usianya kecil, dia sudah terbiasa untuk berdiskusi, dia sudah terbiasa untuk mengambil keputusan. Sudah tahu konsekuensi yang apa yang dia perbuat, betul. Seperti itu. Itu contoh kecil. Ya. Dan nah, untuk menyeimbangkan sebagai seorang ibu dan tanggung jawab yang lain itu bagaimana, Bu? Sepertinya ibu ini kan banyak sekali role-nya gitu ya, sebagai istri dari Bapak Kadis, sebagai seorang ibu yang mempunyai anak perempuan. Bagaimana Bu untuk menyeimbangkannya? Oke, kalau saya ini terbiasa ya, dari dulu itu saya terbiasa untuk membuat schedule sih sebenarnya. Jadi misalkan malam ini saya besok itu mau ngapain aja gitu. Jadi saya ada kegiatan apa saja, itu yang saya biasakan dari saya muda waktu anak saya masih kecil. Kenapa? Jadi saya tahu kegiatan saya itu apa aja gitu. Jadi misalkan waktu saya pun masih bekerja ya. Ini contoh waktu saya masih bekerja ya. Memang saya ada pengasuh untuk anak saya. Tapi di sini pun saya harus samakan persepsi dengan pengasuhnya. Karena apa? Di sini kan pasti waktu yang terbanyak adalah dengan pengasuh. Betul. Iya. Nah, karena dia lebih banyak bersama waktunya, otomatis apapun yang saya ajarkan ke anak saya itu pasti akan kalah dengan apa yang mbaknya atau pengasuhnya berikan. Iya. Nah, oleh karena itu saya membuat satu semacam apa ya, kayak brainstorming ya, persamaan persepsi. Iya. Oke, contoh lagi ya.
Contoh misalkan saya mau ngajarkan anak saya untuk tidak apa-apa tuh teriak. Oke. Nah, di sini misalkan nih paling contoh kecil banget handphone. Nah, kita kan tidak ingin anak kecil itu megang handphone. Misalkan dia usia setahun gitu ya. Karena dia juga tidak tahu kegunaan handphone itu apa. Betul. Oke. Nah, kalau dia bisa pegang handphone itu, artinya handphone itu diletakkan di tempat yang dia bisa jangkau, dia bisa ambil. Yeah. Nah, umumnya orang pasti teriak ya. Yeah. Jangan kan gitu kan. Betul. Atau kalau nggak handphonenya diambil. Yeah. Nah, itu kan artinya kita sudah mengajarkan anak kita itu apa-apa tuh dengan cara berteriak, atau apa-apa itu dengan cara kalau dia itu barang aku ya dia ambil aja gitu. Nah, di sini saya samakan persepsi sama pengasuhnya. Kalau misalkan dia sudah pegang handphone, resikonya ya udah biarin aja. Kalau andai pun dia banting, itu udah resiko. Itu yang terburuk. Tapi ada cara lain. Caranya adalah dia dipancing dengan mainan. Misalkan boneka ya. Jadi ada sebagai penggantinya ya. Iya, jadi mainan tuh istilahnya dia disibukkan dengan mainan itu, Iming-iming, ya. Gitu kan? Dia kan pasti udah nggak fokus lagi sama handphonenya, handphonenya diambil. Jadi memang banyak cara supaya tidak menjadi apa ya, semacam ketakutan untuk anak itu ya Bu ya. Iya, betul. Karena gini, kita anak itu kan dia learning by doing ya. Betul, ya. Ya kan, karena kan katanya kalau biasanya pengajaran itu kan setelah dia usianya mungkin setahun gitu. Padahal dari dia 0 tahun pun sebenarnya itu ada pelajaran yang bisa kita berikan. Setuju. Karena iya. biasanya anak kecil itu atau balita khususnya dianggap belum tahu apa-apa. Padahal dia dengan melihat aja sebenarnya dia sudah belajar. Melihat, mendengar itu dia sudah belajar sebenarnya. Iya. Nah, untuk tantangan sendiri Bu sebagai seorang ibu pasti ada dong tantangannya, dan tantangan terbesar yang ibu hadapi seperti apa dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangannya ya, sebenarnya kalau tantangan terbesar itu semua juga besar ya. Karena kita harus selalu bisa mengatasi dengan bijaksana sih sebenarnya. Jadi contoh kayak tadi deh ya, mengenai handphone, ya kan, kita juga kan harus berpikir nih gimana ya supaya anak saya ini tumbuh dengan seusianya, dia tidak ada fase yang hilang, tapi ada edukasi yang dia terima. Betul. Gitu. Apalagi kita sebagai orang tua kadang-kadang misalkan nih anak kalau kita kasih tahu nggak mau denger kan kadang-kadang suka bete gitu kan, ada marah misalnya di situ. Nah, apalagi udah mulai usia remaja tuh, ya, makin meningkat lagi nih kadar istilahnya kebijaksanaan yang kita harus berikan kepada anak. Karena kalaupun kadang kita kalau orang dewasa kita suka lupa bahwa yang di depan kita ini sebenarnya masih kecil. Yang di depan kita ini anak remaja, karena kita selalu mengikuti usia kita. Betul. Misalkan kita menganggap anak, misalkan dia bicara nggak benar aja, kita anggap, dia anak ini udah nggak benar. Padahal kalau yang ngomong kan anak kecil, kalau yang ngomong orang dewasa itu betul nggak benar. Kalau anak kecil kan belum tentu dia paham apa sih sebenarnya arti dari yang dia ucapin. Jadi, contoh kayak anak saya dulu, ini udah remaja ya. Remaja itu mau ujian, ini contoh lagi ya Mas ya, mau ujian, saya udah bilang kamu belajar aja dulu sebentar kok. Nah saat itu dia lagi seneng nonton Korea ya, lagi drakor ya, mas-masnya drakor. Sebenarnya bukan drakor, apa sih yang dulu yang BTS apa gitu ya? Oh, idol ya? K-pop. K-pop. Nah itu dia lagi seneng dengan K-pop itu. Saya udah bilang, udah deh kamu berhenti aja dulu sebentar untuk nonton K-pop itu. Cuma sebentar aja, kan belajarnya paling juga ujian berapa lama sih gitu. Jadi dia tidak fokus dengan belajarnya. Akhirnya singkat cerita, keluarlah nilainya. Nilainya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan sama dirinya sendiri gitu oleh anak saya. Dia nangislah sejadi-jadinya. Sebenarnya sebagai orang tua kan ada egonya juga ya. Betul, iya. Aduh, udah gue kasih tahu, jadi gitu kan. Kalau bahasanya gitu kan gitu kan, udah dikasih tahu juga kamu bandel gitu. Itu kalau dari sisi orang tua.
Tapi balik lagi kalau menurut saya itu nggak adil buat dia. Kenapa tuh, Bu? Nggak adil karena dia sendiri juga tuh udah hatinya itu udah susah, udah apa ya, udah sedih banget. Udah Kalau hancur ya? udah hancur, kalau orang tua lagi ngomel, Ditambah lagi. lagi, terus dia harus ke siapa? Betul. Mengadunya, mencurahkan isi hatinya. Berarti memang peran seorang ibu itu sangat apa ya, Bu ya? Bukan kita ya, karena saya bukan seorang ibu, tapi seorang ibu tuh harus berpikir ya, Bu ya. Betul. Terus kayak cari cara gimana caranya di usia seperti ini anaknya harus seperti apa, treatmentnya berbeda di usia yang seperti ini seperti apa gitu ya, Bu ya. Betul. Jadi memang luar biasa sekali ya seorang ibu itu, pokoknya hebat deh. Benar. Sebelum dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya, kita ada games dulu ya, Bu ya, supaya kita nggak terlalu tegang. Kita ada semacam pertanyaan this or that, Bu. Oke. Jadi Bu, caranya gampang, tinggal menjawab pertanyaan. Bukan menjawab sih, lebih memilih yang satu atau yang satunya lagi. Oke. Yang pertama ya, Bu ya. Siap ya, Bu? Gampang kok, Bu, ini. Oke. Ada hadiahnya nggak nih? Ada ya. Sponsor dari siapa ya? Yang pertama, masakan ibu atau jajan di luar? Masakan ibu. Apa tuh, Bu? Favorit masakan ibu? Favorit itu dendeng balado. Oh, wah, dendeng balado. Pelukan ibu atau nasihat ibu? Pelukan. Kenapa nggak nasihat? Kalau nasihat itu dia lebih ke verbal ya. Berarti ibu lebih ke physical touch ya? Betul. Oke. Liburan bersama ibu atau nonton film bersama? Liburan bersama. Kenapa? Karena kalau liburan bersama itu banyak aktivitas ya yang bisa betul, dikerjakan. Ya. Jadi banyak momen yang Benar. dan kenangan yang ini ya, Bu ya. Ibu galak tapi sayang atau ibu lembut tapi diam? Saya mendingan ibu galak tapi banyak bicara ya. Sayang ya. Terus sayang Iya, kita. betul. Karena kalau Setuju. diam kita bingung ya. Iya, sama. Kayak ini marah apa enggak ya gitu. Sayang enggak ya sama gue gitu kan. Betul. Ngobrol berdua atau masak bareng? Kalau aku mendingan masak bareng deh. Karena ibu suka masak juga ya, Bu ya. Iya, Biasanya benar. apa, Bu, di rumah masak bareng? Kita dulu tuh suka masak cookies. Oh, Kue kering ya? Oke, ditunggu ya, Bu, cookiesnya. Oke, Ibu lanjut lagi. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya pengen tahu nih, Bu, nilai atau prinsip apa yang paling Ibu ingin tanamkan atau mungkin sudah ditanamkan di rumah, Bu? Oke. Saya selalu ajarkan ke anak saya itu adalah karena kita tidak tahu masa depan, kita tidak tahu, gini deh, kita kan dari kecil kan dituntut, bukan dituntut ya, maksudnya diajarkan gantungkan cita-citamu setinggi langit, betul. Langit itu kan tinggi banget ya. Betul, nggak ada batasnya gitu ya. Iya, nggak ada batasnya ya, tak terjangkau. Artinya itu kan jauh sekali. Betul. Nah, karena kita tidak tahu masa depan tuh akan seperti apa, berbuat baiklah hari ini. Karena hari ini kita berbuat baik hari ini, kita akan dapat akibatnya itu untuk di masa depan. Jadi kalau hari ini kita terima hal baik, itu adalah hadiah dari perbuatan kita yang di hari sebelumnya. Jadi itu yang saya selalu ajarkan ke anak saya, berbuat baiklah hari ini. Gampang kok kalau untuk mau tahu masa depan tuh kayak gimana. Iya, kita lihat hari ini aja seperti apa. Kalau hari ini kita optimis, orangnya kita positif gitu ya, artinya masa depan kita juga terima juga akan positif gitu akan positif, dan apapun yang kita akan inginkan kita pasti akan dapatkan. Oke. Nah, ini agak sedikit berhubungan dengan Bapak ya, Bu ya. Hal kecil apa sih yang Ibu biasa lakukan untuk menjaga hubungan tetap hangat, harmonis gitu dengan Bapak? Karena ya kita semua tahu bahwa Bapak kan sibuk sekali gitu. Apakah ada hal-hal atau cara-cara mungkin yang bisa di-share ke Sobat Rukim untuk menjaga tetap kuat gitu hubungan? Oke. Jadi gini, rumah itu kan sebenarnya tempat kita kembali. Betul. Menjadi diri kita sendiri. Jadi kalau di luar rumah, khususnya untuk suami yang bekerja di kantor misalkan seperti suami saya, karena di situ kan dia ada tanggung jawab, otomatis dia kan tidak menjadi dirinya sendiri ya. Betul. Gitu kan.
dia tidak mungkin lah di kantor itu dia bisa bercanda-bercanda gitu kan, atau tertawa yang nggak jelas kan gitu. Ya, ada peran yang harus dilakukan. Ada ya, peran yang harus dilakukan. Nah, sementara kalau dia balik ke rumah itu adalah dirinya sendiri. Saya selalu bilang kalau pulang kerja itu urusan pekerjaan apapun itu tinggalkan di stop sampai pintu ruangan kerja. Yeah. Lewat dari situ udah jadi dirinya sendiri. Jadi di rumah itu kita mau ketawa-ketawa gitu ya, mau colek-colekan. Pokoknya gini loh, walaupun saya seusia gini saya tetap anak kan. Kita tuh masih punya sisi anak-anaknya gitu loh. Jadi itu yang saya tidak mau hilangkan. Bukan berarti kita tidak sopan atau tidak menghargai pasangan gitu kan. Justru di situ yang saya tidak mau itu dihilangkan. Karena jujur aja kita masih punya sisi itu, sisi kekanak-kanakan tuh masih ada. Itu kalau boleh tahu, hilangkan. Bapak di rumah seperti apa Bu orangnya? Nggak nyangka deh kalau di rumah kayak Gitu. itu jauh berbeda jauh sekali. Kucingnya aja bisa diisengin loh. Oke. Itu kucing kan, gimana saya nih? Jadi bagaimana supaya tetap hangat ya, kerjasama antara ibu dan bapak juga harus dijalankan. Sebenarnya jadinya saya yang harus banyak berpikir. Oke. Karena gini, kita usia pernikahan juga kan sudah banyak ya. Jadi saya yang harus berpikir bagaimana supaya tiap hari itu suasana itu berbeda. Gitu. Jadi kayak kita itu kayak bukan berumah tangga jadinya. Jadi suami saya itu jadinya seperti selain sebagai suami ya, sebagai bapak itu teman sejatinya saya. Jadi suami saya nggak perlu cari teman di luar atau saya tidak perlu cari teman di luar. Teman saya itu ada di rumah. Jadi teman olahraga, teman nongkrong. Itu saya pernah nih contoh ya. Waktu itu malam-malam kalau kayak anak sekarang bilang apa sih, gabut ya. Lagi gabut tuh jadinya. Terus saya bilang ini, yuk beli ini ya ke puncak ya, beli jagung bakar ya. Ya udah ke puncak jagung bakar, kita ketawa-ketawa gitu kan. Spontan ya Bu ya itu ya. Terus kita balik lagi pulang ke rumah, cuma semurah itu, sesederhana itu bener, gitu. Jadi kita yang harus bisa ciptakan suasana itu yang tiap hari itu berbeda. Kalau bukan kita siapa lagi ya Bu ya? Kalau bukan kita siapa lagi? Masalah pasti ya selalu ada, nggak mungkin nggak ada masalah. Tapi masalahnya kita mau nggak berdamai dengan masalah kita. Iya. Nah, kita ciptakan bagaimana kita bereaksi untuk masalah tersebut ya Bu ya? Iya. Jadi masalah dengan kehidupan kan otomatis kita punya dong rasa ingin gembira gitu. Betul. Ya, ingin seneng-seneng. Kita manusia gitu ya. Kita manusia. Nah, itu jangan dicampur aduk. Ya. Masalah biarkan dia berjalan dengan masalahnya, tapi kita mau bersenang-senang istilahnya itu tetap harus jalan. Berarti semuanya memang pilihannya di tangan kita ya Bu. Kita mau happy ya udah kita buat happy aja. Gitu. Kalau kita bete ya berarti pilihan kita bete gitu. Betul. Jadi nggak usah harus karang-karang mau kemana gitu ya. Nggak usah dibuat-buat lah. Nggak usah dibuat-buat lah hidup gitu. Hidup apa adanya gitu. Iya, dibikin atau kadang-kadang saya bikin masakan gitu di rumah ya, yang kita tuh makan berdua gitu. Yang di situ kan kita bisa lucu-lucuan. Betul. Kita pengen misalkan kan kadang tuh kayak di film Korea gitu ya, ada mie gitu kan taruh di pancinya. Oh iya. Terus satu mangkok berdua gitu ya, mangkok. Jadi gitu. Jadi pokoknya kita sebenarnya yang harus ciptakan. Betul, Jangan kita berharap pasangan kita duluan yang melakukan. Kalau di rumah saya sebenarnya saya sih yang setiap hari, jadi saya berpikir apa ya hari ini istilahnya tanda kutip kegilaan apa ya hari ini yang saya harus bikin gitu. Oke. Dengan Ibu berpikir seperti itu, apakah Ibu merasa capek nggak Bu? Kayak misalnya gue mulu nih gitu. Enggak. Ada perasaan seperti itu? Enggak ada. Karena begini, suami itu juga kan sudah bekerja ya. Betul, iya. Dia sudah bekerja dari pagi sampai malam. Ya kita juga jangan mau maaf ada kata tanda kutip, kita juga jangan egois gitu. Kalau emang kita bisa ciptakan, kenapa kita harus tuntut pasangan kita yang melakukan? Tapi kan itu juga untuk bersama kan? Betul, tapi kan kadang suka ada ini Bu, kadang kayak kan gue cewek gitu, pengen dong gue juga dimanja kayak gitu. Apakah Ibu seperti itu atau mungkin gimana? Iya betul. Sebenarnya saya juga seperti itu, tapi kan saya lihat lagi ini suami saya tipikalnya kayak gimana nih.
pria romantis kah bawa bunga, atau sebenarnya sih kalau dibawain bunga juga sebenarnya ilfil juga ya. Ini bunga buat apa kan gitu kan. Tapi kadang pengen dibikin seperti itu. Tapi gini deh, intinya kita jangan mencari yang nggak ada. Betul. Gitu. Yang ada aja itu belum tentu kita ciptain kok. Gitu. Jadi kita ciptain aja yang ada, apa sih yang sederhana aja gitu. Kadang saya karena suami saya sibuk, kadang saya bilang nonton yuk gitu. Jadi nanti nggak usah deh harus dijemput gitu kan ya. Terus nanti jalan bareng ke tanpa, enggak, saya yang duluan dateng, saya udah beli tiketnya, kita ketemu di sana kan gitu kan. Jadi kalau buat saya prinsipnya ya adalah kalau memang saya bisa ciptakan, kenapa saya harus tuntut pasangan saya yang ciptakan. Oke. Saya jadi bingung Bu ya. Pokoknya Ibu udah banyak banget masukan yang sangat luar biasa sekali. Selain untuk mungkin para Sobat Rukim yang perempuan, ibu atau calon ibu, dan saya juga gitu. Saya mau tanya lagi Bu, siapa sih sosok ibu yang paling menginspirasi dan mengapa? Sebenarnya sosok yang paling menginspirasi saya adalah ibu saya sendiri. Jadi gini, saya lihat orang tua saya, mereka itu soulmate ya. Jadi kalau ayah saya tuh kalau mau keluar rumah, apapun dia urusannya, misal kondangan pun, dia makan di rumah dulu. Dia makan masakan istrinya. Segitu dia mengagungkan istrinya. Gitu. Jadi biasanya kan kita mau kondangan makan di kondangan. Kalau orang tua saya, ayah saya tidak. Dia makan dulu di rumah, baru dia datang ke kondangan. Jadi karena saya lihat begitu, saya juga pasti bercita-cita rumah tangga saya seperti itu, gitu kan. Nah, kenapa ayah saya begitu? Berarti kan artinya karena ibu saya memberikan servis yang bagus ke suaminya. Misalkan dengan memasak kan gitu ya, dia memasak. Jadi ibu saya itu sampai penyajian pun dipikirin sama dia. Oh gitu. Harus cantik, maksudnya rapi, bukan cantik harus dikasih bunga-bunga. Nggak perlu pakai garnish gitu ya Bu? Nggak perlu pakai garnish, tapi rapi. Kalau bikin cookies dulu saya bersama ibu saya itu sampai potongannya itu panjangnya pendek itu harus sama. Oke, jadi supaya kelihatan niat memang bikin. Betul, gitu ya Bu ya? Iya. Jadi segitunya dia niatnya itu untuk melayanin keluarganya berarti kan ya? Iya, betul. Melayani suaminya, melayani anak-anaknya. Dia sampai yang makanan pun dia sajikan itu tidak, misalkan taruh piring tuh main asal ya? Asal. Itu sama dia tuh harus bersih. Jadi pinggir-pinggir piringnya itu, ya wadahnya itu nggak ada yang kotor, nggak ada remah-remahnya. Iya, tidak ada cipratan minyaknya. Betul. Misal gitu. Nah itu rapi sama dia bikin seperti mungkin itu. Itu sepele kali ya Bu, tapi itu menjadi sesuatu yang berarti. Betul. Begitu. Jadi kayak seperti pakaiannya gitu, itu dipikirin sekali. Jadi pakaiannya itu harus rapi gitu. Papi saya kebetulan orangnya kan dia sukanya pakai pakaian yang rapi. Oke. Waktu itu zaman itu ya, itu belum laundry, belum kayak sekarang ya. Yeah. Nah itu sama mami saya tuh bisa pakainya tuh dibikin rapi banget. Jadi artinya ayah saya tuh jadi ketergantungan sama istrinya. Artinya kadang orang itu kan hal kecil aja bisa jadi masalah. Betul. Kalau buat saya hal kecil itu ditiadakan, yang besar itu dikecilin. Kadang kalau yang saya suka denger nih ya di luar sana tuh kadang-kadang katanya anduk aja bisa jadi masalah ya. Betul. Anduk basah nih katanya, main taruh di atas tempat tidur, itu jadi masalah. Kenapa sih anduk kan bisa taruh di tempat anduk? Tapi kalau buat saya pribadi, kalau kita bisa ambil, kenapa kita pakai ngomel ya? Istilahnya kalau jadi sisi promo, ambil aja gitu. Artinya saya sebagai istri ada gunanya. Betul. Kebayang kalau semuanya dia kerjakan sendiri, dia kerja istilah kantor, dia apa-apa dikerjain sendiri rapi. Nah terus saya gunanya apa? Betul. Misalkan katanya ngambil pakaian tuh berantakan, ya kan? Tinggal kita rapiin lagi kan? Itu kan sebenarnya nggak susah gitu. Nah kenapa jadi masalah? Itu kadang hal kecil kayak gitu itu jadi besar, jadi dimasalahin. Kalau buat saya udahlah, itu kan hal simpel dikerjakan saja gitu kan. Walaupun waktu itu saya wanita pekerja, saya wanita waktu itu masih berkarir,
prinsip saya masih sama. Jadi prinsip saya dari dulu sampai sekarang itu sama, tidak berubah. Berarti memang sosok ibu yang paling menginspirasi itu ibu sendiri karena memang nilai-nilainya sudah ditanamkan. Karena dulu ibu saya selalu pesan ke saya, setinggi-tingginya ilmu, setinggi-tingginya karir, ingat kodrat. Itu kodrat kamu adalah wanita. Gitu. Karena sebenarnya ibu saya juga dia juga pendidikannya juga cukup tinggi gitu kan. Jadi yang seperti itu pun dia kan melakukan suaminya kan. Betul. Ya sebagaimana seharusnya. Itu yang diajarkan ke saya. Jadi setinggi-tingginya ilmu, setinggi-tingginya karir, ingat kodratnya adalah wanita. Sebagai perempuan. Sebagai perempuan. Oke. Nah, Bu, tema Hari Ibu tahun ini adalah Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045. Tanggapan Ibu sendiri seperti apa, Bu? Oke. Seperti tadi yang saya sudah jelaskan ya, kita sebagai wanita itu kita juga harus tahu kita kodratnya sebagai wanita. Nah, kalau udah sebagai seorang ibu itu artinya kita punya peran untuk bagaimana kita bisa membimbing anak kita. Jadi untuk memastikan bahwa rumah tangga itu berjalan dengan baik, atau misal gini deh, supaya si bapak atau suami kita juga dia bisa bekerja dengan rasa nyaman gitu ya, rasa tenang, kita juga harus bisa memastikan rumah kita itu juga dalam kondisi yang baik. Betul. Gitu, terutama untuk mengenai kondisi anak. Seperti tadi yang saya sudah ceritakan, apapun latar belakang kita gitu ya, kita ini adalah ibu. Ibu itu yang harus bisa kreatif, kita yang harus bisa mengantisipasi bagaimana supaya anak kita ini bisa tumbuh, berkembang secara normal. Maksudnya normal itu adalah sesuai dengan fasenya gitu ya, dengan menjadi anak yang sukses. Tapi yang paling penting ini yang saya selalu juga tanamkan, dia menjadi anak yang memiliki hati yang gembira gitu. Jadi apapun yang dituntut ke si anak itu, pasti tuntutannya adalah menjadi anak yang baik, anak yang sukses. Tapi itu tidak cukup kalau dia hatinya tidak bahagia. Tidak bahagia. Betul. Itu yang saya selalu tanamkan juga ke diri saya sendiri, terutama yang paling bisa istilahnya kita bisa mencapai itu semua di rumah. Yang pasti seorang ibu itu, saya pribadi khususnya, saya selalu tidak lupa mendoakan anak dan suami saya. Jadi kenapa saya lebih banyak di rumah? Justru dulu saya kan jadi wanita karir ya. Saya memutuskan untuk berhenti bekerja karena menurut saya apapun yang saya kerjakan, apapun yang saya usahakan, tapi kalau saya tidak dekat dengan Tuhan saya, semua itu menjadi tidak ada apa-apanya. Jadi sia-sia ya, Bu? Jadi sia-sia. Jadi sebenarnya kita tuh nggak usah capek-capek untuk nasihat ke anak. Nasihat tuh perlu, tapi tidak tiap hari ya. Anak juga kan ibaratnya gelas diisi terus kan tumpah kan gitu ya. Jadi sebenarnya diri kita sendiri dulu yang diperbaiki. Betul. Itu kalau menurut saya. Dengan cara adalah saya melihat dulu bagaimana saya dengan Tuhan saya. Setelah saya perbaiki diri saya, bagaimana saya memperbaiki ibadah saya, alhamdulillah, yang mungkin anak tadinya dia suka bantah-bantah, itu otomatis dia nurut gitu. Misalkan abis makan cuci piring ya, iya mah. Itu tidak perlu capek-capek kita suruh, dia langsung otomatis mengerjakan. Berarti artinya apabila kita ingin hubungan kita dengan orang lain baik, kita perbaiki dulu hubungan diri sendiri dengan Tuhan kita. Itu setelah saya pelajari ya, ternyata setelah saya perbaiki diri saya, artinya saya memperbaiki di hubungan saya dengan Tuhan saya, itu ternyata semua itu bisa berjalan dengan apa yang saya inginkan gitu loh. Misalkan anak saya nanti pulang dari kampus masak nasi ya, iya mah. Yang sebelumnya itu pasti ada aja tuh alasannya. Gitu, yang banyak tugas lah atau capek gitu kan. Nah, setelah saya perbaiki diri saya, jadi semua itu berjalan dengan baik. Oke. Terakhir, Bu, jika Ibu ingin memberikan pesan kepada para ibu di luar sana, Sobat Rukim atau warga Rusun,
apa yang Ibu Ani ingin sampaikan, Bu? Oke, untuk semua para ibu, ya terutama saya sendiri, semangat, tetap semangat menjadi ibu, menjadi pendamping, karena ibu itu adalah tiang dari rumah tangga. Jadi kalau tiangnya atau kitanya, ibunya itu dalam kondisi yang kurang baik atau tidak baik-baik saja, otomatis keluarga kita juga akan timpang. Betul. Dan yang paling penting tadi, kita perbaiki diri kita, perbaiki hubungan kita dengan Tuhan kita. Kita nggak usah susah-susah lagi untuk bagaimana komunikasi dengan anak, bagaimana komunikasi dengan suami. Insya Allah itu akan Tuhan yang turun langsung untuk menyelesaikan semuanya. Berarti seperti yang saya sampaikan tadi di awal, seorang ibu itu adalah jantungnya rumah, ya, Bu? Betul sekali. Oke. Terima kasih Ibu Ani, sehat-sehat. Terima kasih, Mas. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat untuk Sobat Rukim dimanapun Anda berada. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta. Dan juga follow akun Instagram X dan Facebook Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta. Saya Agung Tresna dan Ibu Ani Klik pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.